Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Yes, yes, yes. Kurang semangat. Padahal hari ini adalah hari peringatan Hari Guru Nasional. Jadi harus lebih semangat. Tunjukkan semangatmu sama gurumu. Bisa? Siap, bisa. Bisa? Siap, bisa. Kita ulang. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Yes, yes, yes. Tepuk tangan ya. Ya, jadi syukur alhamdulillah hari ini masih kita bertemu di tempat ini, di lab 2 ini, dalam rangka untuk menerima materi pembelajaran untuk DPK 01, yaitu sistem komputer ya. Semua dalam kondisi sehat, walaupun mungkin banyak yang tidak hadir untuk siang ini, tapi tidak apa-apa. Tidak menyurutkan semangat kita untuk melanjutkan pembelajaran. Apalagi ini sudah pertemuan terakhir kita, dan di pertemuan berikutnya itu kita sudah melakukan ujian akhir semester ya, yang dimana nantinya ujian kita akan menggunakan platform Quizzes ya. Yang saya sudah jelaskan di grup, tolong dipersiapkan aplikasinya. Ya, jadi patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kesehatan sehingga hari ini kita bisa bertemu di kelas ini untuk melanjutkan pembelajaran. Semua sehat kan? Sehat ya. Oke. Jadi sebelum kita melanjutkan, saya persilakan kepada Akmal selaku ketua kelas untuk menyiapkan kelas kita hari ini. Silakan. Raden, Siap. Raden, Siap. seluruhnya beri siap, gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdoa sebelum belajar. Sebelum kita memulai mata pelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, beristirahat, gerak. Siap, terima kasih. Langsung ke sana ya, bagian belakang. Oke, terima kasih ketua kelas. Selanjutnya saya akan melakukan absensi. Tolong didengar namanya. Adelia, Akbar Tanjung izin ya. Dian Rati, Fitri Suci Ramadhani, Hasbullah, Juwita, Mafira Hasairin, Mafira Ramadhani Makmur, Mudrika, Aidil Abdillah, tidak ada, Al-Fajri, Gifar, Gifar, Afrizal Maulana, Ikram, tidak juga, Akmal Hidayat, Ali Abbas, Arfa, Muhammad Rahman, Farid Rahman, Rusdi, Anissa, Rahmasari, Rahmiyati, Sahrul, Serliwati, Siti Hajar Aswad, Syahril, Syamsina, Tri Ramansyah, Fika Oktaviana, Wafika. Ya. Oke, baik, selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran, saya ingin mengetes lagi dulu konsentrasinya. Apakah kalian masih konsentrasi di siang hari ini atau sudah tidak konsentrasi lagi? Ya, semua hafal lagu kita waktu TK yang pada hari Minggu turun ayah ke kota. Siapa ya? Bantuan kursi dulu. Kita samakan persepsi untuk gerakan. Jadi semua coba yang menghadap ke sana atau menghadap ke sana, menghadap ke depan dulu. Ya. Jadi gerakannya
Gerakannya seperti ini, ada dua sesi gerakannya. Gerakan yang pertama diperhatikan. Tak, ya. Oke ya. Jadi gerakannya seperti itu. Tak, tak, kanan, kiri, turun. Oke. Hafal ya. Jadi tepuk paha dulu, kemudian tepuk tangan, petik kanan, petik kiri, tepuk lagi, satu kali ke depan, baru dua kali. Bisa? Siap, bisa. Ini akan melatih otak kanan dan otak kiri supaya bisa saling bekerja sama. Dan secara tidak langsung akan mengembalikan konsentrasi kita. Mari kita mulai sambil bernyanyi, ya. 3, 2, 1. Pada hari Minggu ku turut ayat ke kota, naik dengan istimewa ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik badannya. Tutik tapi tutik tapi tutik tapi tutik tapi tutik tak suara satu dan tutik tapi tutik tapi tutik tapi tutik tapi tutik tak suara satu kuda. Oke, ternyata permainan sederhana tapi masih banyak yang salah-salah. Tadi Dian tidak bergerak karena mungkin sudah terlanjur salah. Sherly juga sempat salah, apalagi laki-lakinya banyak yang salah yang sebelah sini. Oke, jadi bagus ya karena kita bisa kembali lagi berkonsentrasi ya. Silakan kembalikan posisinya. Oke, jadi ini pertemuan terakhir kita ya akan membahas tentang materi yang terakhir, sistem bilangan yang terakhir yaitu sistem bilangan heksadesimal. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bilangan oktal. Ada yang masih ingat apa itu sistem bilangan oktal? Mungkin satu orang mengingatkan kita semua di kelas ini. Ya, silakan ketua kelas. Sistem bilangan oktal adalah salah satu sistem yang berbasis 8. Kenapa dibilang berbasis 8? Karena terdiri dari 8 digit angka. Contohnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Serta 6 dan 7 ya. Oke, beri aplaus untuk ketua kelas kita. Nah, jadi alhamdulillah kalian masih ingat bilangan oktal itu apa. Jadi betul yang dikatakan sama ketua kelas. Untuk sistem bilangan oktal itu adalah sistem bilangan yang berbasis 8. Terdiri dari 8 digit mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Ya, sampai 7. Ya, tidak ada angka 8. Tapi dia basis 8. Karena dia startnya dari angka 0 sampai 7. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem bilangan heksadesimal. Kita lihat dulu di depan. Sebelum kita belajar, kita harus tahu dulu apa capaian yang harus kita capai untuk pertemuan kali ini. Jadi kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang pertama, memahami sistem bilangan heksadesimal. Kemudian yang kedua, mengonversi sistem bilangan heksadesimal. Kemudian untuk tujuan pembelajaran seperti biasa ada 4. Yang pertama, setelah pembelajaran, peserta didik diharapkan bisa menulis bilangan heksadesimal dengan tepat. Kemudian yang kedua, setelah kegiatan pembelajaran diharapkan peserta didik dapat memahami bilangan heksadesimal dengan benar. Dan yang ketiga, setelah kegiatan pembelajaran diharapkan peserta didik dapat mengklasifikasikan sistem bilangan heksadesimal dengan tepat. Dan yang terakhir, setelah kegiatan pembelajaran kalian mampu untuk melakukan konversi bilangan heksadesimal dengan tepat. Ya, seperti itu. Itu tujuan pembelajaran kita. Nah, setelah tujuan pembelajaran kita sudah ketahui, mari kita bersama-sama untuk mencari tahu apa sih sistem bilangan heksadesimal itu. Sebelum saya memberikan materi, siapa tahu ada yang sudah mengetahui? Karena pekan lalu saya sudah berpesan, tolong mencari referensi tentang bilangan heksadesimal yang akan kita pelajari hari ini. Ada yang bisa? Ada yang silakan.
Sistem bilangan heksadesimal adalah sistem bilangan yang berbasis 16 yang memiliki 16 digit angka atau huruf. Yang memiliki 16 digit angka atau huruf. Betul? Oke, beri aplaus dulu untuk kalian ya. Jadi bilangan heksadesimal adalah sistem bilangan yang berbasis 16. Kenapa dikatakan basis 16? Karena dia terdiri dari 16 digit atau angka ya. Khusus untuk heksadesimal itu menggunakan huruf juga. Jadi mari kita saksikan yang di atas. Bilangan heksadesimal memiliki basis yang memiliki basis 16, heksa berarti 6, kemudian desimal berarti 10, berarti dia 16. Jenis sistem bilangan terdiri dari 16 simbol yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan A untuk 10, B untuk 11, C untuk 12, D untuk 13, E 14 dan yang terakhir F adalah 15. Jadi sistem bilangan ini dia memadukan dua simbol, ada yang berupa angka dan ada berupa huruf. Nah di atas sudah kita lihat ini ada tabel untuk tabel heksadesimal. Kalau 0 dia 0 binarnya, 1 dia 1 binarnya dan seterusnya. Kalau dia paling tertinggi F maka binarnya adalah full 4, 1, 1, 1. Nah ini saya sudah jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Jadi begitu ada kaitan antara satu materi dengan materi yang lainnya, antara bilangan yang lain, sistem bilangan yang lain dengan sistem bilangan lainnya pula. Ya, itu. Kenapa harus 4 digit? Kalau heksadesimal, kenapa harus 4 digit? Ada yang masih ingat apa alasannya? Karena kalau oktal kan dia 3. Oktal 3 digit. Kalau heksa dia 4 digit. Ada yang masih ingat penjelasan saya? Ada yang masih ingat? Oke, kalau tidak ada yang ingat lagi, saya akan jelaskan kembali. Ingat ya, kalau oktal kenapa harus 3 digit? Karena nilai maksimalnya adalah 7. Untuk dapat 7 kita cuma butuh 3 bit saja. Ini kan hasilnya 1, 2, 4 ya. 4 tambah 2 tambah 1 sama dengan 7. Nah untuk heksa kenapa harus 4 digit? Karena nilai maksimal heksa adalah 15. Untuk dapat 15 harus 4. Ini sisa tambah 8 lagi. 8 tambah 4 12, tambah 2 14, tambah 1 sama dengan 15. Ini harus 4 digit. Makanya di atas binarnya itu dia 1111. Ini kan F adalah 15. Jadi itu yang kalian harus selalu ingat. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Woi, masih semangat? Masih. Tepuk semangat. Semangat. Jadi seperti itu. Harus selalu diingat heksadesimal itu bagaimana. Ya, apalagi besok di pertemuan berikutnya kita akan melakukan ujian. Kalau ada pertanyaan saya lanjutkan. Nah, untuk konversi sama dengan pada sistem bilangan yang lain ya. Untuk sistem bilangan heksadesimal ini bisa kita lakukan konversi ya. Konversi menjadi desimal. Yang pertama desimal, yang kedua adalah biner, dan yang ketiga adalah oktal. Jadi kita bisa melakukan ketiga konversi ini dan akan kita bahas, akan kita tuntaskan hari ini juga. Jadi heksadesimal bisa kita konversi menjadi bentuk desimal atau berbasis 10. Kemudian heksadesimal kita bisa konversi ke biner atau berbasis 2. Kemudian heksadesimal bisa kita konversi menjadi sistem bilangan oktal atau berbasis 8. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita mau mengonversi heksadesimal menjadi desimal. Caranya bagaimana? Untuk mengubah atau mengonversi heksadesimal menjadi desimal, kita cukup mengalihkan dengan basis heksadesimal, yaitu 16.
Berarti perpangkatan 16 ya, 16 pangkat 0, 16 pangkat 1, 16 pangkat 2, dan seterusnya. Mari kita coba untuk menyelesaikan soal yang di atas, walaupun mungkin sudah tertera. Ada sebuah contoh, example A52. Ini dalam bentuk heksadesimal, mau kita ubah menjadi desimal. Caranya adalah kita akan mengalihkan setiap angka heksadesimal itu dengan basisnya itu sendiri dengan perpangkatan 16. Kita mulai A52. A dalam desimal itu berapa? 10. Jadi kita mulai 10 dikali 16 pangkat 2 ditambah dengan 5 kali 16 pangkat 1 dan yang terakhir 2 kali 16 pangkat 0. Jadi ini pangkat 0, pangkat 1 dan pangkat 2. Sampai di sini paham? Paham. Oke, kita lanjutkan. Setelah dapat seperti ini, kita sisa mencari hasil pangkatnya. Ya, mulai dari 10 dikali 16 pangkat 2. 32. Jangan terkecoh, hati-hati, besok sudah mau ujian. Masih tolong bedakan antara pangkat sama pengali ya. Kalau saya mengatakan 16 kali 2 ya berarti sudah cocok 32. Tapi kalau 16 pangkat 2 berarti 16 kali 16. 16 kali 16 adalah hasilnya 256. Jadi tolong hati-hati, 256 ditambah dengan 5 dikali 16 pangkat 1 16 dan ditambah dengan 2 16 pangkat 0 berapa? 1. Ingat ya, semuanya dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Kalau di sini jelas? Jelas. Oke, kita lanjutkan. Sisa mencari pengalinya ya, hasil kalinya. 10 kali 256 2560. Sisa menambahkan 0 di belakangnya karena kali 10. Oke, kemudian ditambah 5 kali 16 berapa hasilnya? 80. Cepat ya. Dapatnya karena ada di depan. 80. 2 kali 1 2. Sampai di sini jelas? Jelas. Bisa lanjut? Lanjut. Oke, lanjut. Kalau sudah seperti ini, kita sisa menjumlahkan semuanya. 2560 ditambah 80 ditambah 2. Hasilnya adalah 2562. Wah, kalian pintar sekali ya. Karena ada di atas. Oke. 2642. Ini sudah dalam bentuk desimal ya. Jadi desimal dari A52 adalah 2642. Oke, selesai. Bagaimana? Ada yang merasa kesulitan? Jelas semuanya? Jelas. Oke, berarti besok sudah siap ujian ya? Siap. Ada yang mau ditanyakan? Siap. Oke, kalau tidak, kita lanjutkan ke konversi yang kedua. Konversi yang kedua itu tentang konversi oktal menjadi biner. Oh, sorry. Apa saya bilang tadi? Oh, iya. Saya belum bisa move on sama oktal berarti. Jadi cara dia kita akan mengonversi heksadesimal menjadi dari basis 16 menjadi basis 2. Nah, bisa juga move on. Basis 2 ya. Caranya juga cukup mudah. Caranya adalah heksadesimal itu mengonversi satu persatu digit bilangan heksadesimal menjadi biner. Kemudian hasilnya sisa disusun. Ini bisa menggunakan tabel kebenaran biner, bisa juga Anda melakukan proses pembagian. Tetapi kalau saya untuk lebih cepatnya, lebih mudahnya kalian menggunakan tabel kebenaran. Kita harus membagi. Contoh 5A
Ini bentuk heksadesimal, kita mau ubah menjadi biner. Caranya tadi sudah saya jelaskan, satu persatu digit dari heksadesimal itu harus dikonversi menjadi bilangan biner. Ingat, kita mau ubah menjadi heksadesimal ya. Dari mana kalau kita mau heksadesimal itu butuh 4 digit. Jadi kita harus buat juga 4 kolom ya. Mulai dari angka 5. Kalau kita mau pakai tabel kebenaran, itu kalau di atas pakai pembagian ya. Tapi tidak apa-apa, kita juga menggunakan ini yang lebih simpel dan lebih cepat. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, pangkat 2 dan 2 pangkat 3. Jadi 4 bit ya, 1, 2, 3, 4. Hasil 2 pangkat 1 adalah 1, 2, 4, 8. Nah sekarang pertanyaannya, untuk dapat angka 5 itu harus menambahkan yang mana? 4 dan 1. Maka binernya adalah 0, 1, 0, 1. Oke, nomor 5 selesai. Oke, paham? Kalau kita mau bagi-bagi boleh juga. 5 dibagi 2. Ini ingat ganjil ya. Berarti ada sisa 1. Berarti 4 bagi 2 dapat 2. Sisanya ada 1. Kemudian 2 lagi. 2 bagi 2 sama dengan 1. Sisanya 0. Karena habis dibagi ya. Pada masih ada 1 bagi 2, ini hasilnya 0, sisa 1. Dapat 101, sisa menambahkan 0 supaya cukup 4 di depannya. Sama aja, 0, 1, 0, 1 juga. Tetap sama. Oke? Ada mau ditanyakan sampai detik ini? Ya. Semua jelas? Ya. Oke, jelas. Lanjut ya. Sekarang A. Jadi ini binernya 0, 1, 0, 1. Sekarang A kalau dalam desimal berapa? 10. Untuk dapat 10 kita harus menjumlahkan yang mana? 8 dan 2. Berarti binernya adalah 1, 0, 1, 0. Gampang sekali. Kalau mau ubah bagi-bagi boleh juga. 10 bagi 2 sama dengan 5. Sisanya ada 0. Kemudian 5 bagi 2 hasilnya 2 sisanya 1. 2 bagi 2 sama dengan 1, sisanya 0. 1 bagi 2 sudah habis, sisanya ada 1. Maka hasilnya adalah 1, 0, 1, 0. Sama ya? 1, 0, 1, 0. Oke? Sehingga kalau sudah seperti ini, dapat semua saat ini 1, 0, 1, 0. Itu sisa dirangkumkan, dikumpulkan semua hasilnya menjadi 1. Hasilnya karena 5 duluan, berarti yang ini duluan ya. 0, 1, 0, 1. Kemudian yang lanjut lagi yang A, 1, 0, 1, 0. Sangat gampang sekali. Makanya dari awal itu kalian sudah mencatat mengonversi sebenarnya itu sangat gampang, tetapi butuh ketelitian. Karena kapan salah dari awal pasti salahlah seterusnya. Oke, Hajar Aswad. Bagaimana, ada pertanyaan? Siap, tidak. Jelas semuanya? Siap, jelas. Del? Itu varian A. Binernya 0101 ditambahkan di depan atau di belakang? Yang mana A? Itu dibagi. Iya, 5 Yang ini. Ini disusun Di dari atas, Pak, ini. ini. Ditambahkan nol depannya supaya dia cukup 4. Kan harus 4. Walaupun sebenarnya nol yang di depan ini tidak ada gunanya ya, tetapi tetap saja kalian tulis. Apalagi deh, ini kan disusun dari atas. Dari bawah. Oh, berarti nolnya di sini, sorry. Iya itu betul. Kan hasilnya adalah 101. Untuk dapat cukup 4 berarti taruh di tengah. Kalau kau menaruh di belakang itu ada maknanya, ada jumlah, ya ada nilainya ya. Kalau dia di belakang, tapi kalau di depan tidak ada masalah. Betul. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jelas? Jelas.
Oke, kalau jelas kita lanjut lagi ke yang pembahasan yang terakhir untuk konversi heksadesimal menjadi oktav. Nah, kita kembali ke oktav lagi. Sebentar, ada latihan soal 3 masing-masing perwakilan konversi. Kalian silakan lakukan dan secara acak saya akan tunjuk siapa yang akan mengerjakan di depan papan tulis. Ya, seperti itu. Nah, konversi yang terakhir adalah mengonversi heksadesimal menjadi oktav. Atau dari basis 16 menjadi basis 6. paling besar soalnya tapi agak salah. Jadi maksud apa itu? Mengonversi dari sistem basis 16 menjadi basis 8. Saya tidak tahu apa bilangan apa yang basis 6. Berarti aku yang buat sendiri. Ya, tolonglah konsentrasi ke depan. Kenapa? Karena ini agak rumit ya. Sama dengan yang kemarin dari oktal menjadi heksadesimal butuh 2 langkah. Kalau ini kebalikannya heksadesimal menjadi oktal sama-sama juga harus 2 langkah. Nah, langkah yang pertama kita harus mencari binernya dulu. Jadi binernya itu harus kita cari dulu ya. Dari angka heksadesimal yang ada kita harus ubah menjadi biner dulu. Dan ingat per digit itu harus dalam 4 digit ya. Maksudnya per setiap angka dari heksadesimal yang mau kita ubah menjadi biner, hasilnya harus dalam 4 digit yang kayak tadi. Kalau binernya sudah didapatkan, langkah kedua adalah kita sisa mengelompokkan. Satu kelompok harus berapa digit? 3 ya. Karena ini sudah mau masuk ke oktal, jadi harus 3 digit pengelompokannya. Nah, mari kita coba. Contohnya 3D6 berbentuk 16, kita mau ubah menjadi oktal. Langkah pertama, 3D6 ini satu persatu harus dicari binernya ya. Kalau 3 berarti cukup menambahkan 2 sama 1. Berarti binernya adalah 0, 0, 1, 1. Ini pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Saya sudah bilang tolong dihafal luar kepala. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. 2 pangkat 0 hasilnya adalah 1, 2 pangkat 1 hasilnya 2, 2 pangkat 2 4, 2 pangkat 3 adalah 8. Nah, kalau untuk mencari angka-angka seperti ini sudah di luar kepala. Oh, kita harus menambahkan antara 2 sama 1. Berarti binernya 0, 0, 1, 1. Ataukah apakah saya harus menggunakan tetap tabel supaya kalian mengerti? Karena masih begini. Rahmat. Oke, kita pakai tabel lah supaya kalian tidak bingung. 1, 2, 3. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 3. Hasil 2 pangkat 0, 1, 2, 4, 8. Jadi untuk dapat 3 kita sisa menambahkan 2 sama 1. Maka binernya adalah 0, 0, 1, 1. Kita bisa bilang apa di luar kepala saja tanpa harus menggunakan tabel lagi. Sambung ke bawah ya. Bisa ada sekitar 3 selesai. Lanjut D. D kalau dalam desimal berapa? 13. 13. Untuk dapat 13 bagaimana? Apa yang harus ditambahkan? 8 tambah 4 12 tambah 1 sama dengan 13. Maka binernya adalah 1, 1, 0, 1. Oke, mantap. Ya, yang terakhir untuk dapat 6 apa yang harus ditambahkan? 4. Jadi untuk dapat 6 kita butuh 4 sama 2. Maka binernya adalah 0, 1, 1, 0. Semua digit kita sudah dapatkan. Berarti kita sisa
merangkainya dalam satu rangkaian. Mulai dari angka 3 dulu, kemudian D dan 16. Hasil binar dari 3 0 0 1 1. untuk D 1 1 0 1. kemudian 6 0 1 1 0. Langkah pertama selesai. Lanjut ke langkah kedua. Langkah kedua adalah kita harus mengelompokkan ya. Dikelompokkan dalam satu kelompok itu 3 digit atau 3 digit. Mulai dari belakang atau paling kanan ke paling kiri. Kita mulai. Ini ke belakang satu kelompok, kemudian ini juga satu kelompok, ini juga satu kelompok, dan ini juga satu kelompok. Nah, kalau sudah seperti ini dapat kelompoknya, kalau cara di depan itu kita harus mengalihkan dengan perpangkatan 2. Nah, ada trik yang lebih cepat. Lagi dan lagi kita harus menggunakan tabel kebenaran. Tapi saya rasa kalau 3 seperti ini berarti kita tidak butuh ini ya. Nah, ini kita sisa hapus supaya lebih cepat. Apalagi besok ujian satu nomor itu 10 menit. Lama gitu? Itu bukan lama loh, 10 menit. Lama itu waktunya. Kemudian jumlah soal cuma 20 soal. Bisa kita lanjut? Ya. Sekarang kelompok pertama. Ini 2, ini 3, ini 4. Kelompok pertama adalah 0 0 1. maka oktalnya adalah 1 ya. Karena cuma ini yang bernilai 1, berarti sisa langsung 1. Kelompok kedua 1 1 0. ini ya, ini nih, satu kelompok. Berarti dia terisi semua, tambahkan semua ya. 4 tambah 2 6, tambah 1 sama dengan 7. Kelompok yang ketiga 0 1 0. Ini yang bernilai 1 cuma 1 saja, yang 2. Maka sini adalah 2. Yang terakhir 1 1 0. maka oktalnya adalah 6. 4 tambah 2 ya ini. 4 sama 2 maka 1 dan 4 tambah 2 sama dengan 6. Nah, ini maka hasil yang didapatkan adalah 1726. Jadi heksadesimal 3D6 oktalnya adalah 1726. Daripada Anda, apalagi kan besok kita mau ujiannya bentuk multiple choice ya, atau pilihan ganda yang tidak membutuhkan uraian. Jadi tidak penilaian uraian, dia cuma ketepatan Anda memilih A, B, C, D-nya. Berarti Anda butuh strategi yang lebih cepat daripada harus mengalihkan seperti itu. Ya, jadi saya sarankan besok kalau ujian itu menggunakan tabel kebenaran saja supaya lebih cepat. Kalau selama itu bisa menggunakan tabel kebenaran, ya pakai saya tabel kebenaran supaya lebih cepat, lebih gampang. Jadi ingat besok ujiannya itu satu soal itu 10 menit. Yang 2 langkah seperti ini tuh saya kasih 15 menit karena mungkin agak lama. Yang untuk mencari pengertian-pengertian seperti itu cuma kayak 2 menit saja. Ya, karena cuma tidak ada proses perhitungan di dalamnya. Oke, bagaimana? Sampai sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Ya. Jadi kita sudah melakukan konversi heksa menjadi desimal, heksa menjadi oktal, dan heksa menjadi biner. Oh iya, saya lupa biner tadi. Masing-masing ada prosesnya. Saya coba mengingatkan ya, kalau kita mau konversi heksadesimal menjadi desimal, apa yang kita lakukan? Mengalihkan dengan perpangkatan 16. Kalau kita mau ubah heksadesimal menjadi biner, boleh membagi 1/1 atau bisa menggunakan tabel kebenaran. Itu yang paling singkat dan paling cepat menurut saya. Kalau heksadesimal menjadi oktal, harus 2 langkah ya. Langkah pertama cari binernya dulu. Kemudian langkah kedua adalah mengelompokkan ya, cari oktalnya.
Cukup kalian pahami, jangan dihafal ya, pahami. Bagaimana? Bagaimana dengan yang sebelum-sebelumnya? Bilangan desimal, konversi biner, konversi oktal. Yang paling terakhir ini kita pelajari adalah heksadesimal. Itu semua tolong selalu ingat. Nah selanjutnya, kalau kalian masih belum paham, mari kita sama-sama saksikan ya video pembelajaran yang mungkin akan lebih memahamkan kalian lagi. Serta dengan menonton ini, pemahaman kalian lebih bertambah. Ya, silakan disaksikan dengan seksama ya. Suaranya di. Kecil ya suaranya. Dipasang di telinganya baik-baik saja. Sebenarnya sama dengan apa yang dijelaskan tadi. Bisa bantuan. Sementara ambil speaker dulu ya. Tapi disaksikan saya dulu. B6A. B desimalnya adalah 11. Maka A itu 10, berarti B adalah 11. Dan kasih pangkat 0 1 2. Just casual. Dalam bentuk desimal. Mencatat ini tadi belum? Sebenarnya kita catat ya. Saya terus menjelaskan masalah. Sekarang dari heksadesimal menjadi biner. Coba dari speaker. Ada? Itu baik. Kenapa? Aduh, Sarul. Sarul itu mestinya harus bahagia karena hari ini dia pakai itu masih dia punya keluar. Kita coba pasang pakai speaker supaya lebih enak. Oke, kita lanjut ya, menonton. Heksadesimal D4 ya, tiap digitnya kita kampus ke 4 digit bilangan biner. Nah, kita ambil digit pertama D. Jadi D itu 13 ya. Lalu 4. Kemudian kita akan cari biner dari digit pertama yaitu D. Ya sudah, kembali D itu 13. Kita ingin cari binernya. Kita akan menggunakan konsep konversi bilangan desimal ke biner dengan cara bilangan desimal kita bagi 2 sampai habis. 13 dibagi 2 sama dengan 6, sisa 1. Lalu 6 dibagi 2 dapatnya 3, sisa 0. Lalu 3 dibagi 2 dapatnya 1, sisanya 1. Lalu 1 dibagi 2 sama dengan 0, sisa 1.
Jadi bilangan biner dari heksadesimal D itu 1, 1, 0, 1. Lalu digit yang kedua, ya, digit 4 ini kita kompres ke bilangan biner menggunakan konsep yang sama, yaitu 4 dibagi 2 dapatnya 2 sisa 0, lalu 2 dibagi 2 dapatnya 1 sisa 0, lalu 1 dibagi 2 dapatnya 1 sisa 1. Nah, binernya untuk desimal yang 4 ini yaitu 1, 0, 0. Nah, untuk konversi ini jika dapatnya 3 digit maka tambahkan 0 di sebelah kiri. Jika hasil konversinya dapat 2 digit dan mengharuskan 4 digit yang dikumpulkan, maka tambahkan 2 0 di sebelah kiri. Paham ya? Jadi biner dari bilangan heksadesimal D4 yaitu 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Jadi begitu cara konversi bilangan heksadesimal ke bilangan biner. Jelas Tiap ya? digit bilangan heksadesimal kita konvers ke 4 digit bilangan biner. Selanjutnya konversi bilangan heksadesimal ke bilangan oktal. Nah, ini mungkin agak ribet ya konversinya. Misalnya kita punya bilangan heksadesimal D4 ya. Nah, cara dikompres bilangan heksadesimal dikonversi ke bilangan biner terlebih dahulu. Nah, setelah itu dikompres ke bilangan oktal dengan mengumpulkan 3 digit bilangan biner. Nah, setelah itu dikonversi ke bilangan biner ke desimal. Ya, ke rumit ini ya. Bilangan heksadesimal ini kita sudah mendapat binernya dari konversi yang tadi heksadesimal ke biner. Anggap sekarang binernya kita sudah dapat ya 1101, 01, 00. Sisanya ini kita konvers ke bilangan oktal ya. Jadi Jadi binernya tadi 11, sudah dapat 01, yang angka pertama di sisa 01, sulang yang kedua. 00. Bilangan biner ini Menjadi 3 kita konvers ke bilangan oktal. Nah, dengan cara mengumpulkan 3 digit bilangan biner. Kita ambil dari kanan 0, 0, 1, lalu 0, 1, 0, kemudian 1, 1. Nah, dapatnya 2 digit, kita diharuskan kumpulkan 3 digit, maka tambahkan 0 di sebelah kiri. Nah, selanjutnya kita akan mencari bilangan oktal dari biner ini dengan cara mengkonvers biner ke desimal. Ya, mudah-mudahan teman-teman masih ingat konversi bilangan biner ke bilangan desimal. Tiap digitnya kita kali 2, kemudian kita kasih pangkat, kemudian pangkat 0 dari kanan. Kita mulai dari sini ya. 1 dikali 2 ditambah 0 kali 2 ditambah 0 kali 2. Kemudian kita kasih pangkat 0 dari kanan, pangkat 0, pangkat 1, dan pangkat 2. 1 kali 2 pangkat 2 akan dapat hasil 4. Lalu 0 kali 2 pangkat 1 dapatnya 0. Lalu ini juga dapat 0. Jadi biner 100 itu desimalnya adalah 4. Ya, jadi hasilnya nanti kalian lakukan yaitu 0 kali 2 ditambah 1 kali 2, kemudian 0 kali 2. Kemudian kasih pangkat 0 dari kanan, pangkat 0, pangkat 1, dan pangkat 2. Nanti akan dapat hasil 2, dan ini nanti akan dapat hasil 3. Berarti bilangan heksadesimal D4 itu oktalnya 3, 2, 4. Jadi untuk konversi bilangan heksadesimal ke bilangan oktal, yang pertama kalian lakukan yaitu tiap digit bilangan heksadesimal kalian konvers ke 4 digit bilangan biner. Nah, setelah itu bilangan biner ini kalian konvers ke bilangan oktal dengan cara mengumpulkan 3 digit bilangan biner. Nah, untuk mendapatkan oktal dari 3 digit ini, konversi menggunakan biner ke desimal dengan cara tiap digit dikali 2, kemudian kasih pangkat tiap digitnya mulai pangkat 0 dari kanan. Nanti hasilnya itu akan jadi bilangan oktal. Ya, jadi mungkin agak ribet ya dari konversi bilangan yang lain, khususnya bilangan heksadesimal ke bilangan oktal. Baik, saya rasa cukup mengenai konversi bilangan, khususnya konversi bilangan heksadesimal ke bilangan oktal. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Iya. Oke. Jadi cukup jelas ya. Jadi sebenarnya sama dengan apa yang kita sudah terangkan tadi,
bahwasanya untuk masing-masing konversi itu sudah ada aturan mainnya masing-masing ya. Dan kalian sudah pahami itu semua, saya anggap sudah paham. Nah sekarang untuk saya mengetahui tingkat pemahaman kalian, saya akan memberikan exercise ya. Satu soal itu sudah mencakup untuk konversi heksa menjadi desimal, heksa menjadi biner, kemudian heksa menjadi oktal ya. Jadi tolong dikerjakan. Dan sebentar secara acak saya akan memilih tiga orang untuk melakukan atau menulis hasilnya pada papan tulis. Yang lain memberikan tanggapan. Seperti itu. Siap untuk latihan? Siap ya. Satu soal saja. Diubahlah menjadi desimal, menjadi biner, dan menjadi oktal. Lihat, silakan. Ada bilangan heksadesimal F4D. F4D heksadesimal yang akan kita ubah menjadi desimal, menjadi biner, dan menjadi oktal. Silakan dikerjakan secara mandiri ya. Ada yang tidak dipahami atau mungkin lupa, tolong angkat tangan, nanti saya akan ke sana membimbing kalian. Saya rasa kalian sudah hebat, sudah tahu lah. Lakukan dulu konversi yang pertama, yaitu dari heksadesimal menjadi desimal. Berlatihlah untuk mengerjakan cepat-cepat karena besok kita sudah ujian. Konversi menjadi heksadesimal menjadi desimal. Barusan saja saya menjelaskan. Pasti kalian masih ingat. Konversi heksa menjadi biner, barusan juga saya sudah jelaskan, pasti kalian masih ingat. Bahkan catatan kalian masih bisa buka, tapi besok sudah tidak bisa ya. Kalau lupa ya silakan dilihat-lihat catatannya yang barusan kita sudah catat, kita sudah jelaskan. Oh, ternyata belum ya saya untuk mencatat. Apa mau mencatat dulu? Mencatat dulu ya. Sorry, saya terlupa tadi. Ya ini silakan dicatat konversi heksa menjadi desimal. Boleh catat dulu penjelasannya, kemudian tulis contoh soalnya. Silakan. Saya lihat kalian kebingungan sedikit ya. Belum dikasih catatan. Silakan dicatat.
Kalau sudah selesai, bilang ya. Kemudian kita lanjut ke yang berikutnya. Untuk konversi heksadesimal menjadi biner. Sudah? Lebih percepat ya. Lanjut ya. Untuk konversi heksadesimal menjadi biner. Tadi kasihkan untuk menjelaskan, akhirnya kalian saya lupa untuk kasih waktu mencatat. Silakan dicatat. Ini konversi yang kedua, konversi heksadesimal menjadi biner atau dari basis 16 menjadi basis 2. Dicatat agak cepat sedikit. Nah, kita akan mengerjakan contoh soal yang saya sudah berikan. Kalau untuk contoh mau berdasarkan secara pembagian catatnya seperti itu boleh. Mau bentuk tabel pun boleh. Yang mana lah yang menurut kalian lebih mudah menurut kalian? Lebih mudah untuk diselesaikan maksud saya.
Jadi sini ada penjelasannya ya. Karena pada sistem bilangan heksadesimal harus terdiri dari 4 digit, maka setiap mengonversi setiap digit heksadesimal menjadi biner juga harus terdiri dari 4 digit pula. Karena kalau tidak 4 digit, pasti dia tidak cukup untuk si heksadesimal karena nilai maksimalnya adalah 15. Kalau 3 digit, dia cuma bisanya 7 nilai maksimalnya. Jadi harus menambah lagi 1 digit, dapat 15 seperti itu. Kalau sambil menulis contoh soal seperti di atas, saya rasa cukup. Ambil saja soalnya, kemudian untuk menulisnya kalian sendiri yang berlatih sambil berlatih, membagi. Kalau ada yang menggunakan tabel kebenaran, ya pakai tabel kebenaran. Mana lah yang menurutmu lebih gampang untuk kau ingat, kalian pahami. Sudah? Kita lanjutkan ya. Kalau masih ada yang masih sebentar mencatat, boleh sebentar melihat punya teman. Ya, yang terakhir, ini yang lebih panjang lagi. Karena konversi heksadesimal ke oktal butuh 2 langkah. Lanjutkan. Silakan dicatat ya. Jadi besok kalau ujian pakai trik yang cepat. Ini pakai tabel saja. Lebih enteng. Lebih cepat diselesaikan.
Iya, yang ini kan bisa. Itulah yang saya jelaskan tadi. Selama pembagian itu bisa diurus menggunakan tabel kebenaran, yang pakai tabel kebenaran saja. Sama dengan kalau misalkan kita mencari angka biner berapa desimalnya atau berapa oktal dan lain-lainnya, itu pakai tabel kebenaran saja. Barangkali yang lebih cepat daripada kita harus mengalih-mengalih 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Seperti itu. Sudah? Oke, yang sudah silakan mengerjakan yang exercise tadi. Dilanjutkan kegiatannya. Sudah, Pak. Oh, sudah? Ayo, cepat sekali. Bagus. Kasih waktu sekitar 5 menit lagi untuk teman yang lain. Setelah yang belum selesai. Ya, kenapa? Kenapa? Heksadesimal. Heksadesimal total. Kan 2 langkah. Langkah pertama kan harus dicari dulu bidarnya. Dan bidarnya kan di langkah pertama kan kau sudah dapat. Ini satu, kau sudah dapat. Terus coba. Sekarang dulu. Ya sebenarnya sejati langsung langkah pertama untuk konversi terakhir itu kita sudah dapatkan sebenarnya pada konversi heksa menjadi binar. Jadi kalau sudah dapat sebelumnya berarti sisa mengelompokkan itu. Langsung pilih saja. Nah, saya bilang pakai cara cepat saja kan supaya lebih memaksimalkan waktu. Ini dulu, makanya saya bilang tarik dulu, tulis dulu binarnya. Coba yang ini yang kau dapat pada sebelumnya. Satu. Tulis dulu semuanya. 0, 1. Kemudian kelompokkan dia dari kanan ke kiri. Oke, 3. Nah, kelompok yang pertama kan 1. Berapa oktalnya? 7. Oke. Kelompok kedua lagi. Apalagi kalau yang tabel itu kalian sudah hafal di luar kepala, saya rasa cepat sekali selesainya. Kalau kita mau 10, berarti 8 tambah 2, 1, 0. Kalau mau 12, berarti 8 harus ditambahkan dengan 4, maka 1, 0. Sangat mudah. Sangat mudah sekali. Iya, boleh. Di luar kepala istilahnya. Apalagi kalau cuma bermain di 3 digit, dapat 5 berarti harus menambahkan 4 sama 1, berarti binarnya 1, 0, 1. Mau dapat 6 berarti 4 tambah 2, jadi binarnya adalah 1, 1, 0. Jadi hasilnya adalah 7, 5 sampai 5. Rika bagaimana? Rika? Bagian B ini. B ya. Dari heksa menjadi oktal. Silakan. Ayo binar. F 4D. Mulai dari ini kan hasilnya 2,0, 2,1, 2,2, 2,3, 2,1 hasilnya 1. 2,2 hasilnya 2, 2,3 4, 2,4, 2,3 8. Dapat sekarang untuk dapat F itu berapa? 15 ya. 15 itu berarti harus menambahkan apa? Teman saya ditambahkan 8 ditambah 4 tambah 2 sama 1. 8 tambah 4 berapa sini? 12 tambah 2 4 tambah 1 15, berarti dia harus 1 sama dengan tidak. Selesai F. Lanjut lagi, kalau 4 bagaimana? 4 itu langsung saja di sini ya. Ada langsung 4. Berarti dia bilangnya 0. Apa lagi? 1, 0.
13. Yang mana kita harus tambahkan supaya dapat 13. 8 tambah 4 ya. Oke, jadi bilangnya tulis bilang coba. Tulis bilang coba. Masih nulis apa coba? Kan yang mau ditambahkan 8 tambah 4 tambah 1. Berarti bilangnya 4 seperti 1. Kalau sudah dapat seperti ini, sisa rangkumkan, tulis ulang semuanya, tapi disambung. Di sini bisa, di sini 1, 1, 1, 1. Selesai. Lanjut nomor bagian C dari heksadesimal menjadi oktal itu. Ini kan langkah pertama sudah dapat, berarti sisa mengelompokkan. Silakan dia. Dari bawah ke atas. Oh iya, 75. Kan kelompok 1 dulu, duluan. 7515 ya. Mana laki-lakinya aman? Nah, itu diam-diam tidak aman. Nanti besok. Wish, masa berlaki ya. Tarik sudah. Kalkulator. Apa yang benar kalkulator? Awal tapi besok itu kalkulator bukan kalkulator HP lagi yang digunakan. Bisa apa? Bahwa tapi tidak bisa digunakan. Tapi kalkulator yang tulen kayak begitu itu boleh. Supaya lebih memudahkan Anda ya. Cepat. Jadi sekali lagi bukan kalkulator yang dari handphone ya, tapi kalkulator yang asli kalkulator yang memang peruntukannya untuk kalkulator itu. Jangan handphone. Jadi pinjam dulu kalkulator sama kelas yang di sebelah 10 TGI 1. Kan pasti ada tuh yang punya kalkulator. Pinjam atau suruh mamanya pinjam dulu. Kalau dipakai sama tokomu ambil dulu. Saya tidak lama ji mama. Saya cuma 1,5 jam untuk ujian. Oke, bagaimana sudah? Sudah semuanya? Oh belum? Iya, silakan dia. Kita tunggu dulu dia. Coba bantu dia ya. Kalau teman-teman yang lain dibantu teman yang lain. Kalau kita mau menjadikan oktal, kelompoknya itu sisa 3 digit. Ya, 3 digit. Kalau di kelas kalian pakai proyektor nampak tidak? Terang terang ya. Kita coba besok. Karena kalau kita mau jadi di sini kan tidak mungkin kan ya. Atau bisa juga sih nanti dikasih space pak. Karena kita tidak mencatat. Yang kalian perhatikan cuma di layar HP kalian. Besok. Jadi besok cuma handphone, kalkulator, sama kertas cakaran ya untuk menghitung. Kenapa? Oh iya betul, kuota juga. Kuota juga ya, itu juga yang penting. Untuk quiz itu bagusnya adalah dia kalkulasikan semuanya, bukan cuma berapa nomor yang benar, tetapi kecepatan kita memilih jawaban yang benar itu tinggi juga poinnya.
Dan nanti di akhir sesi akan nampak siapa yang juara 1, 2, dan 3. Nilai tertinggi 1, nilai tertinggi 2, dan nilai tertinggi 3. Langsung tampil, makanya saya tampilkan prosesnya di atas. Ya, jadi cukup mendebarkanlah. Karena pasti yakin dan percaya semua dalam ruangan ini mau mendapatkan nilai yang bagus. Tapi jangan sampai tertekan loh. Kalau tertekan itu bahaya. Justru akan membuat Anda stres. Akhirnya Anda tidak konsentrasi mengerjakan. Salahlah pilihan Anda. Dan bagusnya juga kuisis di akhir sesi juga itu, atau mungkin di pertengahan biasanya akan ada kesempatan kalian untuk mengubah jawaban yang salah. Iya bisa, ada sekitar 3 soal yang bisa diulang. Iya ada nanti itu yang tampil dikasih pilihan untuk memilih soal yang mana yang akan kalian ulang, kemudian dipilih lagi. Itu bagusnya. Cuma dia akan berefek ke total skor. Total skormu yang akan menjadi dampaknya, yang akan berdampak ke sana. Kalau kita sudah mengulang satu soal, otomatis skornya agak rendah juga pasti. Kalau kita mengulangi. Seperti itu. Jadi santai saja. Toh juga satu nomor 10 menit. Sangat lama untuk mengerjakan satu konversi. Sangat lama. Kecuali yang pengertian itu ya 2 menit, saya rasa cukuplah. Memahami, sisa memilih, tidak menghitung. Waktunya juga sedikit. Oke, sudah ya. Nah sekarang saya akan pilih secara acak yang akan mengerjakan untuk huruf A konversi heksa menjadi desimal. Saya persilakan mungkin Rahma untuk mengerjakan bagian A. Oke, beraplaus dulu untuk Rahma. Mau pakai contekan kah? Coba Beng taruh tanpa pakaian, tanpa pakai buku. Boleh? Boleh jadi jelaskan sama teman-teman ya. Apa takut sekali cuma menjelaskan. Jadi saya hapus dulu. Hapus saya dulu yang soalnya ya. Hapus semuanya selain soal. Ya jadi Rahma akan mengonversi dari sistem bilangan heksadesimal menjadi desimal. Heksadesimal menjadi desimal. Aduh kayak sudah tidak konsen ini. Siap-siap untuk konversi heksadesimal menjadi oktal. Saya berikan kepada menjadi binar. Saya kasih Tri Rahmansyah. Suka gitu dia. Tri Rahmansyah ya? Iya Pak. Iya menjadi heksadesimal menjadi binar. Amanlah saya rasa saya bilang tanpa buku kalian bisa melakukan itu. Selama konsepnya diketahui ya. Kemudian untuk bagian C saya berikan kepada Al ya. Al. Yes, dia serius mengerjakan. Ali ya. Ali mengerjakan bagian C. Siap ya Ali? Siap tidak siap harus siap Ali. Saya sudah tunjuk. Saya percaya sama kau. Coba selesai kan masih yang bagian Ali kerjakan. Kira bukan hapus cuma setengah juga. Jadi bagian B Tri Rahmansyah dan bagian C adalah Muhammad Ali Abbas. Oke. Pokoknya siap tidak siap, suka tidak suka harus terima tantangan dari guru. Kemana aja? Betul ya? Jangan mengantuk nih juga. Tahu aja. Iya,
tepat 15.30 kita keluar selesai. Sekarang 15.07, masih ada sekitar 23 menit kita menyelesaikan pembelajaran. Saya rasa cukup ditanggapi saja ya, tidak usah mungkin dijelaskan. Cukup ditanggapi saja dari teman-teman adik-adik yang dibawa, yang menyaksikan teman-teman mengerjakan. Berikan tanggapan saja, siapa tahu ada kehilafan, ada salah tulis, sama seperti yang kemarin kan ada seperti itu. Oke, Rama sudah hampir selesai. Sebentar ya, sebentar. Kalau ada koreksi, sebentar. Kalau yang konsentrasinya tinggi nih, dia sudah tahu di mana ada sedikit koreksi. Dan pengerjaannya Rama. Selesaikan dulu Rama. Sesuai dengan versi. Iya. Tetap kalem dulu, sebentar baru saya kasih waktu untuk menanggapi ya, silahkan ditanggapi langsung. Dia sudah mulai tidak enak ini. Dia sudah merasakan juga keganjaran dari apa yang dia kerjakan. Rahma membuat teman-temannya langsung terbuyar karena ngantuknya. Kalian tadi kita saja dulu. Kerjakan saja dulu. Versi terbaikmu. Kayak quotes ya. Iya, oke. Good. Kenapa? Jangan nangis. Kenapa salah? Yang mana salah? Atau sudah benar menurutmu? Mana yang salah? Yang mana yang salah? Jangan dengarkan dulu Rama, dia dengarkan problem solving dulu. Sendiri menyelesaikan masalahnya. Gimana? Makanya salah yang ini. 13 cocok ya, D itu adalah? Iya. Cocok ya? Iya. Kayaknya Rama butuh bantuan. Oke, Rama menghadap ke depan dulu. Apa yang salah? Coba Farid. Apa yang salah Farid? Di sini ya Farid? Ini juga dari aku yang salah. Harus sampai di situ. Ready? Iya. Tapi ini juga otomatis salah. 13 coba kok kamu. Iya, oke. Nah. Rahma. 15. Coba yang lain juga. Kalau ada yang mau menguji ini yang 15 kali 26. Kenapa Ali? Ada yang salah? Dia yang salah atau kau yang salah? Dia sampai mau mengoreksi sementara kau sendiri yang salah. Berjanji. 15 kali 256
Cocok ya? 3840. 4 kali 16. Jadi sini adalah 3917. Oke Rahma, sudah tahu kesalahannya di mana? Oke, jadi yang salah adalah operatornya ya. Mestinya itu bagaimana guys? Oke, round plus dulu untuk Rahma. Silakan, Rahma. Coba lihat catatannya Rahma. Apakah cocok ini dengan catatanmu atau bagaimana? Tapi emang dari situ sudah salah. Bagaimana Ali? Salah ya? Oh salah juga. Kalau diperbaiki ya Rahma. Jadi kali kan? Kali yang di dalam kurung itu. Oke, tidak apa-apa, masih berlatih. Besok sudah ujian harus benar. Yang terbalik, hari ini sukses, nanti besok gagal. Tidak apa-apa. Oke, desimal selesai. Berapa tadi hasilnya? 3. Oke, yang kedua saya persilakan pilih ruang Mansya. Silakan naik ke depan. Dari aplaus dulu untuk teman saya. Rapi sekali. Sisa kurang apa namanya? Iya, sama. Iya, oke. Oke. Saya dipanggil kayak Tri Romansyah. Tri. Mamang. Oke, Mamang. Mamang anak-anak itu kalau bayi disuruh makan. Mamang. Jadi Mamang akan mengonversi heksadesimal menjadi dan juga yang jangan tulis kapan. Jadi dia pakai konsep tabel kebenaran ya, bukan yang bagi-bagi itu. Kayak pakai tabel kebenaran semuanya ini. Bagi cepat tak, cepat bagi-bagi. Itu yang pertama untuk apa? Itu yang satu hasilnya berapa? 15. Ya, tulis sampingnya supaya teman-teman bisa dalam kurung F. Oke, yang kedua, 4. Ini adalah 4. Oke. Cepat ya. Setelah ini sisa mencari yang D. Saya sudah koreksi salah lagi. D. Sini adalah nah, sisa menulis binarnya berapa? Semuanya tulis. Oke, kita tanya dulu, mengharap sama teman. Gimana? Ada yang mau dikoreksi? Tidak. Semua sudah cocok? Cocok. Kita analisis coba. Yang pertama F. F desimalnya adalah 15. Untuk dapat 15 kita harus menambahkan 8, 4, 2, 1. Hasilnya 15. Maka binarnya adalah 1, 1, 1, 1. Oke, sudah benar. Yang kedua, 4. Untuk dapat 4 itu langsung saja ya, karena ada yang langsung 4, maka binarnya adalah
Oke, mantap. Yang terakhir, D. D itu desimalnya 13. Untuk dapat 13 kita harus menambahkan 8 tambah 4, 12 tambah 1, 13. Maka binernya adalah 1101. Sehingga didapatkan 1101. Masya Allah. Semua sama? Sama. Yang dikerjakan Ramansa sudah benar? Benar. Tri Ramansa tak? Makmam. Yang dikerjakan Makmam sudah benar? Benar. Oke, kalau seperti itu mari kita kasih salut ya. Tepuk salut. Oke, tepuk tangan. Silakan. Makmam, pada agak mengajal ya kalau bilang makmam. Oke, kita lanjut dulu sedikit sebelum kita sholat asar ya. Nanti kita selesai dulu pembelajaran baru sholat asar. Baik, bagian C. Ini sebenarnya pengerjaannya gampang karena langkah pertamanya sudah dapat. Langkah kedua itu sisa mengelompokkan kemudian konversi masuk dalam tabel kebenaran. Bagaimana? Al Mari ngoror. Aduh, kenapa mari ngoror? Ada siap? Arfa? Oke, silakan. Berapas dulu untuk Arfa. Ini saking semangatnya kancing bajunya. Saking semangatnya belajar. Kancing baju bagian perut itu terlepas. Itu jika kemungkinan semangat atau dia yang terlalu besar. Oke, jadi langsung ke langkah kedua ya. Karena langkah pertama sudah didapatkan dikerjakan sama makmam. Jadi sekarang sisa yang langkah kedua itu dikelompokkan. Iya. Ini mau makan, mau berusaha nih. 4 kelompok. Kenapa? Iya, dari jawabannya sebagian. Ujian. Tapi kalau ujian keempat, oke. Kelompok 1. Ya. Delegasinya adalah oke, coba tulis di situ di bagian ABC-nya, ABC-nya. Di situ, Pak. Mulai dari binar dulu, hasil binar tulis. Benarnya coba menghadap ke depan ke teman-temannya. Kau akan disidang dulu. Berdiri, menghadap ke sana. Oke, jadi pengerjaannya siapa? Arfa ya. Arfa langsung ke langkah kedua karena kebetulan langkah 1 sudah dikerjakan sama Makman. Jadi dia langsung melakukan pengelompokan di langkah kedua ya. Pengelompokan kemudian dimasukkan dalam tabel kebenaran. Kelompok pertama itu 111. Kita konvers masuk ke sini 111. Berarti 4 tambah 2 tambah 1 hasilnya 7. Kelompok yang kedua 101. Berarti yang ditambahkan adalah 4 tambah 1. 4 tambah 1 hasilnya 5. Kelompok yang ketiga 001. Cuma 1 yang berangka 1. Berarti cuma ini. Hasilnya adalah 1.
Kelompok yang terakhir 101 yang berangkat 1 adalah 4 sama 1. Maka 4 tambah 1 hasilnya adalah 5. Jadi hasil heksadesimal dari F4D adalah 7515 dalam bentuk semua sama? Semua sama? Oke, untuk Arta tepuk salut. Oke, silakan tepuk tangan dulu untuk semuanya. Iya, exercise kita sudah selesai. Saya sudah menunjuk beberapa orang untuk siap mengerjakan. Alhamdulillah semua sampai benar ya. Sisa Rama yang mungkin tolong berhati-hati antara penggunaan kali dengan tambah seperti itu. Oke. Oh iya, kalau kita mau melakukan pengujian boleh kita uji dulu ya. Menggunakan kalkulator. Sudah dalam proses programmer, kita sudah di heksadesimal. Heksadesimal berapa? F4D. Desimalnya adalah 3917. Oke, sudah cocok. Kemudian oktalnya 7515 ini yang desimalnya ya. Kemudian oktalnya 7515. Cocok. Kemudian binarnya 11101101. Oke, sudah benar semua ya pengerjaannya. Ada pertanyaan kira-kira? Kalau tidak ada, mari kita simpulkan untuk pembelajaran kita hari ini. Jadi kesimpulan yang kita dapatkan adalah bahwasanya untuk heksadesimal itu merupakan sistem bilangan yang berbasis 16. Kenapa disebut basis 16? Karena dia terdiri dari 16 digit. Dia berupa angka dan huruf. Untuk angka mulai dari 0 sampai 9. Untuk huruf mulai A sampai Z. A adalah 10. B adalah 11. C adalah 12. D adalah 13. E adalah 14. Dan yang terakhir F adalah 15. Maka nilai maksimal dari heksadesimal adalah 15. Makanya kalau kita mau konversi heksadesimal menjadi biner, itu harus membutuhkan 4 digit angka. Kemudian untuk konversi heksadesimal menjadi desimal, kita cukup melakukan dengan cara mengalihkan perpangkatan 16 ya. 16 pangkat 0, 16 pangkat 1, 2, dan seterusnya. Kalau untuk mengonversi heksadesimal menjadi biner, kita cukup melakukan konversi 1 per 1 digitnya ya menjadi biner. Apakah cara pembagian atau langsung menggunakan tabel? Kemudian yang terakhir konversi heksadesimal menjadi oktal. Ada 2 langkah. Langkah pertama sama dengan konversi heksa menjadi biner, kita harus binarkan dulu. Nanti langkah keduanya adalah hasil biner itu kita kelompokkan. Satu kelompok berapa bit? 3. Kan kita sudah mau menjadi oktal, jadi cuma butuh 3 saja. Satu kelompok berapa digit? 3. Nanti setelah dapat kelompoknya baru kita konversi lagi. Apakah dengan menggunakan perkalian pangkat 2 perpangkatan 2 atau langsung memasukkan dalam bentuk tabel. Ya lebih cepatnya sih menggunakan tabel. Ya. Nah, itu kesimpulan kita. Selanjutnya, apa yang akan kita lakukan di pertemuan berikutnya? Pertemuan berikutnya itu kita sisa melakukan ujian. Ya. Ingat, ini adalah penilaian akhir semester. Ini yang akan menjadi salah satu penilaian untuk mendapatkan nilai dari DPK 01 yang akan dicantumkan dalam rapor kalian masing-masing. Nah, jadi saya rasa besok tolong ikuti kegiatan ujian dengan sebaik mungkin ya. Tetapi sebelum itu saya punya oleh-oleh terakhir dari saya. Oleh-oleh terakhir nih. LKPD akan dikerjakan secara individu.
dikumpul nanti di hari Senin pekan depan. Senin ya, Senin. Ini sangat gampang. Seperti biasa, 10 pilihan ganda dan 5 esai. Yang kalian kerjakan di sini apa yang kita bahas hari ini. Jadi saya rasa tidak ada kesulitan di dalamnya ya. Nanti dikumpul ini secara individu hari Senin sebelum kita masuk ke ruangan untuk melakukan ujian semester. Karena hari Senin itu tidak ada upacara ya. Kita langsung mungkin cuma apel saja, persiapan, doa, kemudian masuk ke ruangan untuk ujian. Seperti itu. Apalagi kalian sesi 1, kelas 10 itu sesi 1 terus. Ya, nanti kalian selesai masuk lagi seniormu yang kelas 2, setelah kelas 2 masuk lagi kelas 3. Kelas 3 itu setelah zuhur dia ujiannya. Jadi beruntunglah kalian yang mendapatkan sesi pertama. Lebih enak itu ujian di pagi hari daripada siang. Kalau siang aduh luar biasa. Dia sudah ngantuk, lapar dan lain-lain. Nah ini kalian harus kumpul hari Senin sebelum masuk ujian. Dimasukkan dalam map putih yang sudah kalian kumpul di ruangan saya, mungkin sebentar bisa diambil atau besok bisa diambil. Ya, saya kasih ke ketua kelas ya. Nanti ketua kelas memberikan kepada kalian sisa fotokopi. Seperti itu. Nah, pesan saya untuk kegiatan besok, karena kita mau ujian, yang pertama yang kalian harus siapkan adalah handphone yang sudah pintar ya. Smartphone. Nah, saya rasa kalian sudah punya smartphone masing-masing. Yang kedua, handphone itu sudah terinstall aplikasi Quizzes. Sudah semua? Sudah? Sudah ya? Yang ketiga dan paling utama dan paling juga penting, harus ada kuota. Percuma ada HP yang bagus, percuma ada aplikasi Quizzes kalau kuotanya 0 GB. Jadi tolong beli kuota ya. Kuotanya tidak terlalu menggunakan banyak kuota ini, karena dia cuma berbasis teks. Ya. Kemudian yang keempat, tolong menyediakan per orang itu kalkulator masing-masing. Jadi besok tidak ada baku pinjam-pinjam. Tidak ada yang berdiri meninggalkan tempat duduknya untuk meminjam sesuatu. Harus menggunakan kalkulator asli, bukan kalkulator HP. Karena kapan kau keluarkan handphonemu dari ujian Quizzes, akan terulanglah semuanya. Iya, jadi kalian tidak bisa mencari jawaban. Mau pakai laptop besok? Apanya? Cari jawabannya pakai laptop? Kok memang cara saya bisa lihat secara kasat mata Anda melakukan kecurangan. Ya, jadi yang keempat harus ada kuotanya ya. Yang sama kalkulator, tentunya juga alat tulis masing-masing. Kertas nanti salah besok saya siapkan. Kertas APS. Jadi kalian cuma cukup membawa ke ruang ujian itu HP, kalkulator, sama pulpen. Itu saja. Soal untuk besok 20 pilihan ganda. Jadi saya punya tips, tolong dalam mencari jawabannya, mengerjakan konversinya, cari cara yang cepat. Contohnya yang seperti ini. Kalau yang di atas itu yang saya tampilkan agak lama kalian melakukan. Ada juga tips yang lebih cepat saya berikan, ya silakan lakukan itu. Kenapa? Karena jawaban kalian tidak usah ditulis, diuraikan. Kalian sisa memilih yang mana benar. Jadi pilihan ganda itu gampang, jawabannya sudah ada, kalian sisa memilih. Dari A sampai D, 20 nomor. Setiap ada 4 nomor yang waktunya 2 menit saja, karena itu cuma pengertian dan begitu pemahaman G. Kemudian ada 2 soal yang 15 menit pengerjaannya. Yang mana yang 15 menit? Yaitu konversi yang membutuhkan 2 langkah. Bisa saya kasih waktu ekstra. Selebihnya cuma 10 menit. Saya rasa untuk 10 menit, 15 menit itu waktunya sangat panjang untuk kalian. Ya. Jadi misalkan besok konversimu sudah selesai, kemudian soalnya belum berpindah, cukup saja tenang di tempat. Ya, atau bisa juga kalian melakukan terus next ya. Kalau memang sudah selesai, lanjut. Tidak usah menunggu waktu 10 menit berakhir, lanjut nomor 2, tidak seperti itu. Kalau memang Anda sudah selesai, lanjutkan saja, lanjutkan. Karena kecepatan Anda memilih jawaban dan tepat itu juga mempengaruhi skormu. Dan nanti di akhir sesi akan tampil di proyektor siapa yang tertinggi 1, tertinggi 2, dan tertinggi ke 3. Itu kegiatan kita nanti besok.
Semua jelas ya? Siap, jelas. Tolong belajar malam ini dengan sebaik mungkin, pelajari konversi desimal, pelajari konversi biner, pelajari konversi oktal, dan pelajari konversi heksa. Itu akan keluar besok. Tidak lari dari itu semua. Oke? Kalau tidak ada lagi pertanyaan, semua sudah jelas. Sebelum saya serahkan kepada ketua kelas untuk menutup kegiatan pembelajaran kita, seperti biasa, saya kembali kenapa? Baju pramuka, tetap ya. Itu supaya tidak terlalu kesulitan ibu mencuci. Sebelum saya serahkan kepada ya, ada lagi silakan. Yang berapa itu, Pak? Oh ya betul, besok kita start jam 8 pagi. Pas, berarti kalian harus datang paling cepat setengah 8 atau jam 7. Ya sama lah kalau kita mau pergi sekolah. Jangan lagi telat kayak tadi ya. Seperti itu. Jam 8 menggunakan baju pramuka. Sepatu juga, sepatu cats. Ya, seperti itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sebelum saya kembalikan kepada ketua kelas, seperti biasa, saya ingin meminta maaf, permohonan maaf dari saya jikalau dalam pembelajaran kita hari ini saya ada salah kata maupun perbuatan. Ya, sekali lagi, segala kesalahan-kesalahan yang terjadi itu bersumber dari saya sebagai manusia biasa, karena memang manusia itu tidak luput dari mohon maaf ya kalau ada kesalahan. Ya, saya persilakan kepada ketua kelas untuk menutup kelas ini. Seluruhnya sudah siap, gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih. Sebelum pulang silakan berdoa. Sebelum kita mengakhiri mata pelajaran ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Duduk istirahat, gerak. Siap, terima kasih. Ya, silakan kursinya dirapikan ya. Sampah-sampah yang kalian